Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zaid Ansari Nasution dalam akun YouTube Kantor Hukum Perjuangan. Baik sahabat perjuangan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pra-peradilan. Karena di komentar sebelumnya, di video-video sebelumnya, ada salah satu komentar yang ingin bertanya bagaimana sih proses pra-peradilan itu. Baik sahabat perjuangan, menurut pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka. Contoh sederhananya seperti ini sobat perjuangan. Ketika di dalam proses penangkapan dan penahanan itu ada para penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan atau penahanan, seperti contohnya tidak disertai dengan surat perintah tugas. Yang kedua adalah tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dan yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Karena bisa saja terjadi para penegak hukum salah dalam melakukan hukum acara pidana tersebut. Dan yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Baik sobat perjuangan, akan tetapi ada satu hal yang harus sobat perjuangan ketahui, bahwa ada aturan baru, ada regulasi baru, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014 yang menyatakan bahwa tentang penetapan tersangka adalah wewenang pra-peradilan. Jadi ketika sobat perjuangan ada ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak para penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, maka penetapan tersangka itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus didahului dengan dua alat bukti yang sah. Ketika penetapan tersangka itu tidak disertai dengan dua alat bukti yang sah, maka sobat perjuangan dapat melakukan pra-peradilan untuk membatalkan penetapan tersangka itu batal demi hukum. Baik sobat perjuangan, cukup sampai di sini. Saya Muhammad Zaid Ansari Nasution SH dalam akun YouTube Kantor Hukum Perjuangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.